Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus kuasa dicurahkan. Amin. Shalom semua Bapak sekalian. Puji Tuhan, senang aku memuji Tuhan bersama-sama. Menang, menang bersama Tuhan Yesus. Menang, menang di dalam doa. Menang, menang dari segala roh jahat. Haleluya, haleluya. Menang, menang, menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Dicurahkan kuasa Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan bagi orang yang percaya. Yuk bersama-sama katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh jahat minggir, minggir. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hore! Yeay! Mana tepuk tangannya? Sukacita surgawi mengalir di setiap hati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh jahat minggir, minggir, minggir dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Biarlah pujian ini membuat setiap kita melompat-lompat bersuka cita, karena kita dalam Yesus dijadikan pemenang. Ku menang, ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang dari segala roh jahat. Haleluya, haleluya, pemenang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Dicurahkan kuasa Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Yes, amin. Halo semuanya, bisa menyapa yang di YouTube, yang di Facebook, bersama-sama muji Tuhan pemenang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang dari segala roh jahat. Haleluya, haleluya, menang the winner. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Dicurahkan kuasa Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat minggir dulu, minggir, minggir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh jahat minggir dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hore! Siapa pemenang-pemenang dalam Yesus? Saya. Amin, katakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore, amin, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penyakit minggir, minggir. Amin.
dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus roh jahat minggir dulu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, kesembuhan, keselamatan, kelepasan, damai sejahtera. Wow, paket lengkap yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Semangat, senang, sukacita, berkesempatan kembali melayani Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Pastor ini percaya banget saat memuji Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang yang percaya. Dan saat Tuhan bertahta, sesuatu yang ilahi pasti terjadi dalam hidup manusia tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita semua manusia biasa, tetapi manusia yang dicintai, yang dikasihi oleh surga, oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih bagi kami tidak lekang oleh waktu. Kasih bagi kami adalah kasih satu arah, kasih agape, kasih yang tidak menuntut, kasih memberi secara cuma-cuma. Dan kami adalah objek kasih-Mu, terima kasih. Kami dikasihi bukan karena kelebihan kami. Kami dikasihi karena Tuhan Yesus, Engkau adalah kasih, dan Engkau adalah sumber kasih. Bahkan dalam dirimu tidak ada yang lain selain kasih. Bahkan kitab suci berkata, Engkau tidak dapat menyangkal dirimu, karena Engkau adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang mengalir di setiap hati kami saat ini. Siap mendengar satu dua patah kata firman-Mu Tuhan. Kami tahu satu dua kata sabda dari firman Tuhan, Raja Kasih, menyembuhkan kami, membebaskan kami, memulihkan kami, membawa kami hidup di dalam kasih-Mu, berkemenangan setiap saat. In Jesus' name. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doamu. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Usirlah roh jahat dalam nama Yesus. Bukan yang lain. Bukan dengan ritual. Bukan dengan nama yang lain. Bukan dengan ajimat, bukan dengan jimat, bukan dengan opo-opo. Usirlah roh jahat dalam nama Yesus. Pastor akan membukakan 3 ayat saja hari ini. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih firman Tuhan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Selamat mendengarkan. Halo Ibu Anita, halo Ibu Jen, halo Emanulan, halo Jangkion Tanjo, Sarma Uli Kristiawati. Halo yang di Facebook ada Indostars, ya, ada Selfie, ada Dorcas. Pastor menyapa, halo Ibu Ruth, halo Kakak Enlan, halo Ibu Cindy, ada Faber, ada Alse Martis, Himawati, yang banyak deh ya. Ayo, Pastor membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-7. Halo Cynthia, ayo kita mendengar firman Tuhannya. Tadi sudah mewakili beberapa orang, Pastor sapa-sapa. Puji Tuhan. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras.
Dan ketika roh jahat diusir, ketika roh jahat meninggalkan tubuh manusia yang sakit, apa yang terjadi? Banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang apa saudara-saudara? Yang disembuhkan. Banyak orang yang mendapat pemulihan saat roh-roh jahat diusir. Kalau kita melihat, paling tidak ada 2 ayat dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama. Di situ kita bersyukur, kita bangga banget. Murid-murid Tuhan Yesus diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan lebih bangga lagi, seperti tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Di situ orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa. Amin. Artinya murid-murid diberi kuasa untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, sekarang yang percaya Tuhan Yesus juga kita bersyukur diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kuasa yang bersumber dari Tuhan Yesus. Kita ini hanya media, hanya penyalur. Jangan sombong dan juga tidak boleh takut. Sombong ketika engkau merasa dipakai Tuhan, engkau merasa dirimu hebat, itu sombong. Minder kalau engkau merasa saya tidak layak, saya bukan siapa-siapa, mana mungkin Tuhan bisa memakai saya. Jangan sombong dan jangan minder. Perhatikan 2 hal ini. Jadi orang itu biasa-biasa saja, biasa-biasa yang percaya kepada firman Tuhan yang luar biasa. Dan ketika roh-roh jahat diusir, ternyata roh-roh jahat sebagian besar itu membuat manusia sakit. Mungkin di antara saudara-saudara pernah mendengar, sudah cek sana-sini medis, lab, USG dan sebagainya, tidak ditemukan penyakitnya. Perhatikan, ada sakit penyakit yang dibuat oleh roh-roh jahat. Bible bersaksi bahwa ketika orang banyak yang kerasukan roh-roh jahat keluar dari orang-orang itu, lantas orang-orang itu yang sakit mendapat pemulihan. Karena Tuhan Yesus datang membawa pemulihan, pengampunan, keselamatan, kesembuhan. Sementara roh-roh jahat datang mengikat, membuat susah, bikin celaka, bikin kutuk, bikin sakit. Maka Tuhan Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam sukacita, kesembuhan, pengampunan. Amin. Kita maju sekarang Bapak Ibu sekalian. Kisah Rasul 5 ayat 16. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit. Orang ini sakit kenapa? Bible bersaksi, orang-orang itu sakit karena diganggu roh jahat. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen, orang percaya tidak berteman dengan roh jahat. Tidak bersekutu dengan roh jahat. Tapi orang Kristen, orang percaya justru mengusir roh-roh jahat. Dan kitab suci berkata dalam Kisah Rasul 5:16, berduyun-duyun orang sakit. Itu sakit karena apa? Sakitnya tidak biasa, bukan sakit medis, melainkan mereka sakit karena diganggu roh jahat. Dan saat diusir dalam nama Yesus, roh-roh jahat itu pergi dan orang-orang sakit mereka disembuhkan. Hari ini nanti Pastor minta admin untuk memposting kembali beberapa video-video kesaksian pelayanan saat melayani orang-orang yang dirasuki roh jahat. Salah satunya ada orang yang bersaksi dia terserang penyakit tumor
otak. Dan di dalam sebuah pelayanan video lama Bapak Ibu sekalian, ketika berdoa dalam nama Yesus, dia manifestasi. Setelah itu hari ini Pesta dengar kesaksian langsung itu beberapa bulan lalu, saudara-saudara, dia dipulihkan. Dan dia bersaksi, Tuhan itu nyata di dalam hidupnya. Karena kisah para rasul maupun Injil ini, saudara-saudara, sedang mau mengisahkan kepada semua umat manusia bahwa Tuhan Yesus hidup. Firman Tuhan ini benar dan kebenaran. Makasih ada yang berkata, dalam nama Yesus roh jahat. Kalau tadi pas sebelah minggir, mereka berkata terbirit-birit. Artinya apa? Kita harus tahu baik-baik bahwa roh jahat itu tidak merancangkan baik buat hidup manusia, melainkan celaka. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang memberi engkau hidup dan hidup dalam sukacita, dan memberi engkau hidup di dalam kekekalan nanti suatu hari saat maut menjemput manusia. Disitulah Tuhan Yesus hadir dan membawa kita pulang ke pangkuan Bapa surga dalam kekekalan. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini Pastor mau share satu ayat lagi. Lakukanlah segala sesuatu dengan berucap dalam nama Yesus, termasuk ketika engkau melihat ada orang dirasuk roh jahat, engkau punya kesempatan layani dia dengan berkata, dalam nama Yesus, roh jahat minggir. Itu bahasa Pastor bercanda. Katakan, roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak memberi kesempatan, tidak memberi celah, tidak memberi tempat untuk roh-roh jahat. Karena roh jahat seperti parasit, seperti benalu. Ketika dia sudah masuk, ada celah, dia akan mengisap, dia akan merusak, dia akan membunuh, dia akan membinasakan, dia akan menghancurkan. Karena memang itu pekerjaannya. Roh jahat datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan sukacita kekekalan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Makasih, ada yang berkata, roh jahat keluar dan jangan balik-balik lagi. No. Baik, apapun yang kita lakukan, bukan hanya berdoa usir roh jahat dalam nama Yesus. Apapun yang orang percaya, orang kita imani Alkitab, lakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. In Jesus name. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Pastor akan bacakan kitab suci satu ayat lagi dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Baik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang ajaib bagi hidupmu dan hidupku dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Saudara-saudara sekalian, dengan perkataan atau perbuatan, dengan sikap tutur bahasa, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Bapa surgawi, Bapa kita, Tuhan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kau melihat roh-roh jahat, gejala-gejala, apa itu ciri-cirinya, orang-orang sakit tidak biasa, non medis, usir roh jahat dalam nama Yesus. Dan perhatikan ini, apapun yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab, Holy Bible sebagai tuntunan hidup kita, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, termasuk mau bobo, termasuk mau makan, termasuk mau aktivitas seperti keluar rumah, ya. Jadi tidak semata-mata dalam nama Yesus kita pakai untuk usir roh jahat, tetapi semua dalam hidupmu.
mengucap syukurlah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa melebihi dari satu nama, no other name, only Jesus. Tidak ada nama yang lain yang berkuasa di bawah kolong langit ini. Hanya satu nama, satu-satunya nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga, nama yang olehnya roh-roh jahat minggir, nama yang olehnya sakit penyakit disembuhkan, nama yang olehnya dosa-dosa manusia, hidupmu dan hidupku diampuni, dicuci, dibersihkan, dikuduskan. Apa itu bahasanya yang sama, dikuduskan? Ditahirkan. Tidak ada nama yang lain. Hanya satu nama. Nama di atas segala nama. Nama yang suci, nama yang agung, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya nama Tuhan Yesus Kristus sedang menyembuhkan jutaan orang-orang sakit. Untuk apa disembuhkan? Untuk engkau berikan hidupmu melayani Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang setia, yang bertekun sampai Tuhan Yesus jemput dan kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Ingat baik-baik, no? Roh-roh jahat itu bikin sakit, bikin susah, bikin masalah. Tuhan Yesus datang dan kita bersyukur firman Tuhan tadi, kita orang percaya sudah diberi kuasa. Biarlah kuasa yang kita pakai dari Tuhan Yesus bukan untuk kita mengutuk, bukan untuk bersungut-sungut, tapi untuk kita pakai melayani orang lain dan mengusir roh-roh jahat. Dan lakukanlah sisa umur kita ini selalu mengucap syukurna kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat lidah mulut bibirku ini, ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian saat mereka angkat tangan, mereka memanggil dalam nama Yesus. Roh-roh jahat keluar dari hidup mereka, dan bahkan mereka juga akan melayani orang-orang yang sakit non medis, orang-orang yang terikat roh jahat. Dalam nama Yesus, mereka akan menjadi saksi betapa nama Tuhan Yesuslah sebetulnya yang berkuasa. Bukan Andi Simon, bukan pelayanan ini. Pelayanan ini tanpa Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya. Tapi sampai hari ini, saya tahu betul keterbatasanku sebagai manusia. Saya tahu betul saya bukan makhluk Tuhan yang sempurna. Saya tahu betul bahwa saya ini bukanlah sesuatu yang superior, sesuatu yang perfect. Tapi saya belajar seringkan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang memberkati pelayanan ini, yang memberkati setiap hari form doa, yang memberkati pelayan live streaming ini, sehingga orang-orang dapat ditolong. Karena kasih sayang kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi ruang dan waktu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Saya ini mendoakan setiap tangan yang terangkat. In Jesus' name. Tuhan sangat menolong. Dialah yang menolong hidupmu. Diberkatilah dan diperpanjanglah umurmu karena kemurahan Tuhan Yesus. Disembuhkanlah sakitmu oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Dan dipakailah hidupmu, dikuduskan, diurapi, disucikan oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat, semua umur panjang, amin. Semua hidup bersaksi dan melayani Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa kepadamu. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat masuk hari yang baru, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, sampai selama-lamanya. Yuk, cayo, semangat Ki, semangat. Karena dalam nama Yesus, roh jahat minggir dulu. Sebuah kehormatan bisa share dan melayani Bapak Ibu sekalian. Wah, ramai banget hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom.
Kis bagaimana? Dadah.